Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih di MI, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan mahasiswa PGMI semester 5 yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses mencari ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam keadaan belajar secara daring, secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa berkah dalam proses mencari ilmu ini. Dalam kesempatan kali ini, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik. Yang pertama, masuk ke dalam pengertian karakteristik peserta didik. Ini udah tersaji menurut Ardana dalam Asri Budiningsih tahun 2017, dimana menurut Ardan sendiri karakteristik peserta didik ini diartikan atau adalah salah satu variabel dalam mendesain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosi peserta didik yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Sedangkan kita kembali lagi ke arti kata karakteristik itu tersendiri apa? Yang mana kata karakter ini tuh berasal dari kata karakter, yang mana yang berarti itu ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan. Yang mana dari kebiasaan, ciri, tabiat, watak itu sendiri yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap, tidak berubah-ubah. Terkait dengan peserta didik sendiri, karakteristik ini dapat diartikan sebagai keseluruhan pola perilaku atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan pengaruh lingkungan. Hal ini akan menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang aspek-aspek yang mempengaruhi karakteristik peserta didik. Di mana ini ada beberapa aspek yang mempengaruhi dalam karakteristik peserta didik itu tersendiri. Di sini ada 4 mungkin yang saya sajikan. Yang pertama itu tentang etnik, di mana sebagai negara multikultural, Indonesia ini merupakan negara yang wilayahnya luas dan kaya akan etnik atau suku bangsanya. Keberagaman etnik yang ada pada diri peserta didik di sekolah tentu akan berimplikasi terhadap proses pembelajaran yang harus disesuaikan dengan etnis atau suku masing-masing. Pendidik dalam hal ini tuh harus memperhatikan perbedaan guna mewujudkan pembelajaran yang efektif. Dalam kelas yang beragam etnik akan menjadikan tantangan tersendiri bagi pendidik dalam memberikan perlakuan yang objektif kepada para peserta didik. Yang selanjutnya, yang kedua, ada kultural. Etnik yang berbeda tentu akan memiliki kultur atau budaya yang berbeda pula. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian,
kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Menghadapi peserta didik dengan kultur atau budaya yang beragam dari berbagai daerah akan berimplikasi terhadap proses pembelajaran yang tepat, yakni pendidikan multikultural, yaitu tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan budaya, tidak membeda-bedakan adat, tidak membeda-bedakan agama, tapi semua bergabung dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu status sosial. Terbentuknya struktur sosial masyarakat ke dalam bentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial sangat erat kaitannya dengan status sosial berdasarkan jenis pekerjaan, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi demikian yang tadi saya katakan itu menjadi latar belakang perbedaan pada diri peserta didik di sekolah secara status sosial ekonomi mereka. Yang terakhir yaitu minat, di mana minat ini sangat mempengaruhi aspek atau karakteristik pada peserta didik. Setiap anak pasti memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas. Perbedaan minat setiap peserta didik harus menjadi perhatian serius oleh pendidik. Sedangkan menurut Hurlock tahun 1990, minat ini merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Apabila seseorang melihat sesuatu yang memberikan manfaat, maka dirinya akan memperoleh kepuasan dan akan berminat pada hal tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita memahami karakteristik peserta didik? Nah, kita lanjut. Jadi, ketika kita mau memahami bagaimana sih cara memahami karakteristik peserta didik tersebut, nah di sini hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam memahami karakteristik peserta didik ini yaitu yang pertama, kita harus membangun komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal ini perlu dilakukan pada setiap kesempatan dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Komunikasi verbal dilakukan dengan melibatkan peserta didik secara langsung. Perlibatan peserta didik dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan interaktif yang beragam. Namun, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu masih dalam lingkup partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sebagai catatan penting, komunikasi verbal dapat efektif apabila peserta didik dipandang sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Oke, yang kedua yaitu kita memahami karakteristik peserta didik itu kita harus menjadi figur yang baik, di mana figur yang baik ini akan menjadi teladan bagi peserta didik. Ia akan berharap atau ia memiliki beberapa kriteria seperti rasa optimis, komunikatif, memiliki karisma, dan peduli dengan lingkungan sekitar, termasuk dunia anak-anak. Beberapa kriteria tadi itu menjadi salah satu unsur penting dalam memahami karakter peserta didik. Jadi, ketika seorang pendidik untuk memahami karakteristik peserta didik, maka harus mampu menjadi figur yang baik bagi peserta didik. Selanjutnya, keteladanan dalam bersikap, berkata, berkomunikasi yang baik itu dapat dilakukan dengan menjadi pendengar yang setia atau siap mendengar keluh kesah anak didik. Selain kita harus menjadi figur baik, tapi kita juga dalam segala sikap, baik itu tindakan, ucapan, kita harus memberikan figur yang baik bagi peserta didik agar kita memahami
karakter sendiri peserta didik itu tersebut. Yang selanjutnya yaitu berhati-hati dalam menyimpulkan karakter peserta didik. Di sini pendidik perlu bersikap hati-hati dalam mengambil sebuah kesimpulan, apalagi kesimpulan terhadap kesimpulan tersebut itu mengarah pada upaya memahami karakter peserta didik. Tenaga pendidik atau kita sebagai calon guru itu menghadirkan semua potensi dan memberikan respon secara bijak untuk mengoptimalisasi pemahaman terhadap karakter setiap komprehensif. Yang selanjutnya yaitu kita selaku calon guru dalam memahami karakter peserta didik sendiri itu kita harus mengenal tanda-tanda keanehan peserta didik, di mana tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda fisik maupun non fisik. Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang dianggap aneh, tapi yang ada adalah keunikan karakteristik. Fenomena sikap peserta didik perlu disikapi dengan mempertahankan karakter personal dan kelompok anak dalam proses pembelajaran. Yang terakhir mungkin yang saya sajikan itu harus bersifat terbuka. Lagi calon guru ini harus bisa menjadi sikap penting bersikap terbuka. Bersikap terbuka ini pada peserta didik ini berarti memberikan peluang secara luas untuk memahami karakter anak. Dengan sikap terbuka, pada umumnya anak didik akan bersikap terbuka pada pendidik. Jadi ketika kita selaku guru memberikan hal-hal terbuka pada anak, maka si anak tersebut juga akan terbuka kepada kita selaku guru. Maka dari itu dalam memahami karakteristik peserta didik kita harus bersifat terbuka. Dengan anak didik ini memerlukan perhatian dari pendidik agar di dalam kelas maupun di luar kelas itu kita harus selalu mesti bersifat terbuka pada peserta didik. Itu karakter yang dimiliki anak pasti beragam atau berbeda-beda. Keragaman itu atau perbedaan itu tentu menentukan cara dan pendekatan tenaga pendidik atau kita selaku guru dalam proses memahami sifat dan karakter anak. Itulah mungkin 5 cara kita untuk memahami karakteristik peserta didik dalam posisi kita sebagai guru. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam indikator penting karakteristik peserta didik. Tadi sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa peserta didik ini memiliki karakteristik tersendiri. Potensi yang dimiliki peserta didik dapat dikembangkan apabila pendidik atau guru dapat memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, walaupun dalam sistem pendidikan nasional, sistem klasikal menjadi ciri utama, namun tuntunan untuk memahami karakter dan perbedaan potensi anak ini semakin dituntut. Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila guru mampu memahami karakter anak dengan baik. Karakter yang perlu dipahami dalam proses pembelajaran diantaranya itu yang pertama harus mampu mengidentifikasi karakteristik atau karakter fisik dan karakter non fisik anak didik di kelas, di mana anak ini merupakan individual yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan mengarah pada fisik, sedangkan perkembangan mengacu pada fungsi-fungsi organ dan non fisik. Karakter fisik ini merupakan suatu ciri yang mudah diamati, seperti keadaan kaki, keadaan telinga untuk mendengar, keadaan mata untuk melihat, keadaan tangan untuk menulis, untuk meraba, dan adanya kemampuan khusus dan lain sebagainya. Dalam proses pembelajaran
kita selaku tenaga pendidik itu tidak boleh melalaikan unsur tersebut. Jadi ketika ada siswa yang tidak bisa berjalan atau ada siswa yang tidak bisa mendengar dengan jelas, itu kita jangan sampai mengacuhkan siswa tersebut, karena unsur ini akan berimplikasi pada pengelolaan kelas yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian tujuan belajar. Jadi ketika kita udah bisa mengidentifikasi karakteristik peserta didik baik dari segi fisik atau non fisik, maka ini akan menjadi suatu pencapaian tujuan dalam pengelolaan atau dalam suatu pembelajaran. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak selalu linier. Pada beberapa kasus itu pertumbuhan dan perkembangan ini mengalami keterlambatan atau ketidakseimbangan seperti sosio-emosional anak. Itu mungkin dalam hal mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang kedua itu kita harus mampu mengidentifikasi karakter atau karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Selain kita mampu mengidentifikasi karakter fisik, kita juga harus mampu mengidentifikasi bagaimana si anak tersebut belajar di dalam kelasnya. Pasti anak memiliki karakteristik tersendiri dalam belajar. Ada yang belajarnya itu cepat mengerti, ada yang sedang, ada yang lambat dalam hal pengertian dalam pembelajaran ini. Karakteristik ini tidak lepas dari beberapa hal seperti adanya bakat, adanya minat, lingkungan anak, gaya belajar, inteligensia anak, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga dalam indikator peserta didik ini yaitu harus memastikan semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jangan sampai yang kita selaku pendidik atau selaku guru mementingkan atau fokus pada satu siswa, sedangkan yang siswa yang lainnya dikucilkan, tidak dianggap, atau ya dibiarkan aja dengan dalih, dengan alasan siswa itu telat dalam belajarnya. Kita selaku guru yang baik, selaku pendidik yang baik harus bisa memaham atau membaca karakteristik peserta didik dalam hal proses pembelajaran tersebut. Dalam paradigma pendidikan modern, guru itu bukanlah pengajar, tapi guru adalah fasilitator dan motivator. Jadi kita itu tidak hanya memberikan materi atau mentransfer materi dari buku kepada anak, tapi kita juga itu harus menjadi motivator kepada anak supaya anak menjadi semangat dalam proses belajar, bisa mencapai tujuan tersendiri dari pendidikan tersebut. Pendidikan profesional itu harus mampu memberi peran besar sebagai fasilitator. Tenaga pendidik itu memberikan kesempatan yang sama kepada anak didik agar anak didik dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu kita selaku pendidik atau tenaga pendidik itu harus mampu mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Tentu itu harus sangat diperhatikan kita selaku tenaga pendidik. Contoh halnya ketika ada siswa yang kurang pendengarannya dan yang jelas pendengarannya, tentu kita harus bisa memposisikan di mana posisi anak yang kurang dapat mendengarnya dan anak yang pendengarannya dengan baik. Kita harus bisa memposisikannya. Seperti dalam mengatur kelas ini terkait dengan pengelolaan kelas. Nih, dikatakan di sini juga ada beberapa hal yang penting diatur seperti tempat posisi duduk anak. Ini tempat atau posisi duduk anak ini perlu disesuaikan dengan keadaan fisik maupun non fisik anak. Contoh halnya ukuran tinggi badan,
bila kelas menggunakan sistem deret, penglihatan anak, pendengaran anak, dan yang lainnya. Selain itu juga guru itu harus bisa mengatur seperti penerangan kelas, mobilitas pendidikan, posisi media pembelajaran. Jadi sebaik mungkin itu guru harus bisa mengatur segala hal yang bersangkutan dengan kelas tersebut. Yang kelima itu harus bisa mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. Ini anak memiliki karakter perilaku yang berbeda. Dari tadi saya mengatakan satu anak pasti berbeda karakternya dengan anak yang lainnya. Penyimpangan ini atau penyimpangan perilaku itu tidak dianggap sesuatu yang aib. Bila ada tanda-tanda penyimpangan perilaku, maka pendidik mengupayakan melakukan konseling terhadap anak. Makanya di tingkat sekolah SMP, SMA pasti ada guru BK, yaitu guru bimbingan konseling. Bahkan pendidik dan pihak sekolah itu harus mengupayakan melakukan upaya-upaya dan pendekatan psikologis, pemantauan dan controlling dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya itu pendidik harus membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan dalam keterlambatan peserta didik dalam hal pemahaman. Jadi di sini anak itu memiliki perbedaan potensi. Potensi dimaksud di sini dapat berupa kecenderungan minat, bakat, keterlambatan dalam respon pembelajaran. Kelemahan pembelajaran itu sistem klasifikasi agak lambat merespon perbedaan-perbedaan individual. Untuk mengetahui anak lebih awal perkembangan anak, pendidik dan pihak sekolah dianjurkan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk mengetahui sedini mungkin potensi-potensi yang dimiliki anak. Pihak-pihak yang harus bekerja sama itu diantaranya adalah potensi-potensi diantaranya itu harus ada psikolog untuk mengetahui kekurangan atau kemampuan si anak-anak tersebut. Tes psikolog itu dianggap penting, di mana itu untuk mengetahui keadaan anak sehingga pendidik dan sekolah dapat memberikan pendekatan yang mampu memaksimalkan proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu indikator yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pendidik dan pihak sekolah itu memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran. Seperti adanya peserta didik atau murid yang tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, itu si guru itu harus bisa memperhatikan bagaimana agar materi yang sudah disajikan harus tersampaikan kepada siswa yang kelemahan dalam hal fisik tersebut, sehingga itu peserta didik tersebut tidak termarginalkan atau tersisihkan, diolok-olok yang pada ujungnya minder dan tidak bisa melanjutkan sekolah. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke dalam cara mengembangkan atau lebih mengembangkan karakteristik pembelajaran yang mendidik. Itu ada beberapa cara. Mungkin para praktisi pembelajaran terus berupaya mengembangkan model-model pembelajaran yang mampu mengoptimalkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sebagaimana tadi disebutkan di awal, indikator karakteristik peserta anak itu dapat ditinjau dari beberapa faktor. Yang pertama seperti sekarang, yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Walaupun sistem pembelajaran Indonesia itu masih menganut sistem klasikal, namun karakteristik perbedaan dan persamaan individual itu penting diperhatikan oleh seorang guru.
Mengapa? Karena identifikasi tidak hanya tertumpu pada aspek fisik seperti berat badan, jenis kelamin, kelainan fisik, namun itu identifikasi non-fisik tidak dapat diabaikan. Karakteristik non-fisik itu dapat berupa mental, emosional, potensi, bakat, termasuk disabilitas mental. Yang kedua, caranya itu semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kesempatan ini diberikan kepada semua peserta dalam proses pembelajaran. Guru itu perlu menjamin untuk adanya diskriminasi perlakuan dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkannya, guru itu perlu menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan model-model pembelajaran yang mana nanti akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya yang akan mempresentasikannya. Yang selanjutnya itu ketiga itu harus mengelola kelas. Penentuan kursi akan lebih berarti bagi terciptanya pembelajaran yang baik. Karena kelas perlu mempertimbangkan jumlah peserta didik, materi dan metode, model, bahkan media yang digunakannya. Hendaknya itu format seperti penempatan kursi dalam ruangan dapat dirubah, bahkan pembelajaran tidak selamanya dilakukan dalam kelas. Penetapan kursi ini dapat berpengaruh pada partisipasi belajar anak. Pengaturan kursi semakin dibutuhkan apabila peserta didik mengalami kelainan fisik seperti kurangnya mendengar, gangguan dalam penglihatan. Itu hal-hal yang seperti ini kurang diperhatikan dalam proses pembelajaran. Jadi timbullah rasa minder dalam pembelajaran. Ya karena belajar pun itu udah gak kedengar, jadi tambah gak semangat aja sekolahnya si peserta didik tersebut. Padahal prinsip pembelajaran modern itu adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Tidak ada perbedaan antara yang kurang fisik seperti kurangnya pendengaran, kurangnya penglihatan, itu harus sama semua mendapatkan apa yang harus didapatkan selaku peserta didik. Yang keempat yaitu mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik. Guru itu harus guru itu tidak hanya menyampaikan pembelajaran secara kognitif, tapi guru itu juga harus memperhatikan kelainan perilaku anak. Guru juga itu harus bertindak sebagai konselor, dimana seperti tadi kalau di kita itu adanya guru BK, dimana si guru BK itu harus menyelesaikan penyimpangan yang ada di peserta didik tersebut. Penyimpangan itu perlu dilakukan atau tidak dapat dibiarkan. Penyimpangan perilaku perlu diobservasi dan didiagnostik. Bila guru tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang perilaku, maka guru perlu bekerja sama dengan guru lain, seperti guru bimbingan konseling. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai calon guru SD, kita harus memahami hal yang berhubungan dengan penyimpangan yang sering dilakukan oleh anak. Yang kelima yaitu membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik, di mana potensi anak didik dapat dilakukan dengan melakukan berbagai tes kepribadian dan tes bakat minat. Namun persoalan besar dalam sistem pembelajaran klasikal, potensi, bakat, dan minat dieksplorasi sebagai penciri karakteristik anak. Keenam yaitu kita selaku pendidik harus bisa memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu. Kelemahan fisik dapat diantisipasi melalui pengaturan kelas yang berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi bila diabaikan ini sangatlah bahaya dalam suatu lembaga pendidikan. Maka si anak itu mengalami kelainan fisik, sulit mengikuti aktivitas pembelajaran. Dampaknya si peserta didik itu termarginalisasi atau termarginalkan, terasingkan, tersisihkan, diolok-olok, dan pada akhirnya minder dalam proses pembelajaran.
Banyak kejadian dalam dunia pendidikan, sikap malu, takut, merasa tersisihkan, ya diakibatkan karena perlakuan teman-teman kelas dan kurangnya perhatian guru terhadap peserta didik dalam hal kelemahan fisik tersebut. Mungkin alhamdulillah itu yang saya bisa sampaikan mengenai karakteristik peserta didik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya sendiri, umumnya bagi teman-teman semuanya. Permohonan maaf bila mana ada penyampaian materi yang salah atau tidak sesuai dengan tema. Sekali lagi saya mohon maaf dengan yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.